Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Juni 2022 dengan judul Buah Roh Dihasilkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada saat ini, oleh karena Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam. Telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Buah-buah ini tidak bisa rusak, tetapi akan menghasilkan tuain yang serupa sampai kepada hidup yang kekal. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi pembuktian dirinya dalam jemaatnya. Bila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam umatnya, barulah ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Adalah kesempatan yang istimewa bagi setiap umat Allah, bukan saja untuk menunggu, tetapi untuk melaksanakan kedatangan Tuhan kita. Kita semua adalah orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang mengeluarkan buah kepada kemuliaannya. Betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan segera penuaian besar yang terakhir sudah sedia, dan Tuhan akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga itu. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 44 dan 45. Hati di mana kasih memerintah tidak akan diisi dengan hawa nafsu atau balas dendam, oleh luka-luka yang dianggap tidak tertahankan, oleh kesombongan dan cinta diri. Kasih tidak dicuriga, tetapi selalu menempatkan gambaran yang paling menguntungkan di atas motif dan tindakan orang lain. Ia tidak mendengarkan dengan penuh semangat laporan yang tidak menyenangkan, melainkan berusaha mengingat beberapa kualitas baik dari orang yang dicemarkan nama baiknya. Buah roh adalah kasih, sukacita dan damai sejahtera. Perselisihan dan persaingan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Jika kita sebagai umat menikmati damai dan kasih, kita harus menyingkirkan dosa-dosa kita. Kita harus hidup dalam keselarasan dengan Tuhan, dan kita akan memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain. Biarlah masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya memiliki rahmat dan kasih? Sudahkah saya belajar menderita dan tetap bersikap baik? Disalin dari buku Testimonies jilid 5, halaman 169. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini menolong kami, memberikan sukacita bagi kami untuk kami memiliki buah roh yang dihasilkan di dalam kehidupan kekristenan kami. Dan lebih daripada itu memberikan satu penekanan khusus kepada kami, hati di mana kasih memerintah tidak akan diisi dengan hawa nafsu atau balas dendam oleh luka-luka yang dianggap tidak tertahankan oleh kesombongan dan cinta diri. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi di dalam pelayanan bagi mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati para panitia pembangunan dan juga para tukang dan material yang dipergunakan, agar mereka dapat mengerjakan dan menyelesaikan bangunan tersebut boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga senantiasa dicurahkan kepadanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka melalui belajar Alkitab interaktif online, KKR, KPA. Kiranya semua pembicara, narasumber, Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga dan sukacita di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, biar dengan hikmat sorga mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.